Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serti Safitri, MPM 2101020013. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 1. Dosen pengampu Ibu Nawang Wulandari. Mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Saya akan menjelaskan tentang akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihramu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-radbu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau menurut terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Yang kedua, kedudukan akidah. Akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. 3 fungsi akidah. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menenteramkan dan sebagai penenang jiwa. Yang kelima, memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Yang keenam, memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mengokohkan keimanan terhadap Islam. Yang kedelapan, mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menjelaskan tentang pengertian syariah. Syariah secara bahasa berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebajikan. Kata syariat berasal dari kata syar'a asy-syar'u yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Kedudukan syariah sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada. Sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Fungsi syariat adalah yang pertama, 1. Hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifdzu an-nafs, yang artinya menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzu al-aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzu an-nasab, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzu al-mal, menjaga harta atau benda. Yang ketiga, menjelaskan tentang pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata hulu yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku yang dibagikan oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan
tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kedudukan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia yang disebut akhlakul karimah. Akhlak Nabi SAW disebut dengan akhlak Islam karena bersumber dari Al-Quran dan Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi akhlak yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong menolong. Yang ketiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Yang keempat, membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri. Yang kelima, membentuk manusia yang sopan santun. Cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.